Yang bikin pecah ini kan dua kubu. Iya. Kubunya Pak Jokowi versus kubunya Pak Prabowo. Iya. Lalu dua kubu ini gabung aja 2024. Itu bisa. Bisa nggak gabung? Kubu Pak Prabowo dengan kubu Jokowi. Tapi ada kubu yang dulu dukung Prabowo di 2019 yang meninggalkan Prabowo. Masyarakat Indonesia, jumpa lagi di Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada kesempatan kali ini telah hadir di studio kami Bang Darmizal. Beliau adalah Ketua Relawan Jokowi. Apa kabar Bang? Jumpa lagi kita. Bang, sekarang ini lagi heboh tahun politik. Abang nggak ikutan? belum. Masih ada satu konsensus dengan Pak Jokowi. Masih ada ya? Masih ada. Oh, apa konsensus? Jika partai belum menentukan pilihan, maka Rejo belum akan menentukan dukungan. Kita tunggu. Partai akan mendukung siapa, kemudian kita akan mendukung, partai akan mengusung siapa, kita akan mendukung siapa. Itu konsensus. Jadi barisan Pak Jokowi ini ingin memastikan dulu siapa yang didukung oleh partai politik. Ya. Baru barisan Pak Jokowi ini menjatuhkan pilihan. Pilihan kita pun ada kriterianya. Ada kriterianya. Kriteria pertama pilihan kita nantinya adalah tokoh yang mampu menjadi perekat bangsa di tengah semakin terpolarisasi dan makin terciptanya turbulen berbagai hal di dunia. Nah, itu nanti Bang dikasih. Itu nanti. Nah. Kita baru ngelihat minggu lalu itu di Jepara, itu relawan plat K hadir ribuan ya. Iya. Ada media nyebut 15.000, tapi ada juga nyebut 27.000. Memang kalau kita lihat ramai sekali. Ramai. Dan kabarnya nanti bulan Agustus di Solo mau ketemu lagi relawan Jokowi. Sebelumnya ada Projo di Magelang. Nah, kalau kemudian ada relawan 7K di Jakarta kemarin kan? Iya, terus Rejo juga mulai berkonsolidasi. Nah, kalau kita lihat relawan-relawan jaringan Pak Jokowi ini kan lintas partai, Bang. Iya. Tidak hanya satu partai, tidak hanya dua partai, tapi lintas partai gitu loh. Nah, ini relawan-relawan Pak Jokowi ini jumlahnya se-Indonesia itu perkiraannya ada berapa? Jumlah relawan yang ada di Indonesia pastinya adalah setelah angka-angka perolehan partai, sisanya adalah relawan Jokowi. Karena apa? Relawan Jokowi dalam menggerakkan mesinnya tidak dalam berpolitik, tidak ikut berpolitik dia. Seperti saya, saya berhenti menjadi pimpinan Partai Demokrat untuk jadi relawan Jokowi pada tanggal 6 Mei 2018 untuk menjadi relawan Jokowi. Saya tinggalkan. Begitu pentingnya menjadi relawan yang harus sudah selesai dengan dirinya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara nasional yang untuk partai politik ini terserap 80%, maka sekitar 20% kekuatan itu adalah relawan Jokowi. Bisa lebih. Tadi ada yang terlupa bahwa relawan Jokowi di dalam organnya, ini relawan ya, tidak ikut di dalam partai politik. Tapi partai politik juga ada yang membentuk relawan-relawan. Supaya motor ini bergerak secara bersamaan dan berakselerasi. Nah, arsirnya tadi di situ. Ini relawan, ansih, ini ada partai politik, di luarnya ada partai politik yang membentuk relawan. Contohnya kalau di Golkar itu Gojo umpamanya. Golkar Jokowi, ya kan? Itu kan dibentuk dulu yang dipimpin oleh saudara Celi ya,
Jadi masing-masing partai politik juga bentuk-bentuk relawan yang mendukung Pak Jokowi. Nah, karena pada saat yang sama kader-kader partai akan ikut dalam kontestasi sebagai anggota parlemen. Jadi sebagian yang tidak ikut kontestasi untuk menuju ke parlemen ikut menggerakkan mesin partai di relawan. Dan itu satu kekuatan yang betul-betul terintegrasi sehingga menjadi satu kumpulan pemilih yang dahsyat dan itu terbukti. Jadi sekarang partai-partai yang mulai membentuk koalisi lagi nunggu-nunggu Pak Jokowi dong ini. Suaranya Pak Jokowi nanti mau diarahkan kemana relawan-relawan ini? Bisa jadi begitu. Tapi kalau kita melihat sekarang Pak Jokowi sebagaimana pesan beliau, kita tunggu partai mengusung siapa, kemudian baru kita menentukan sikap. Maksudnya semua partai? Ya, kalau Nasdem kan sudah jatuhkan bisa saja calon. Bisa saja. Kalau saya berpikirnya dulu adalah tentang Jokowi yang diusung oleh PDIP. Kan itu berpikirnya. Kemudian di-trigger oleh ada berkembang di tengah masyarakat semacam hoax yang diciptakan oleh kelompok dan orang tertentu yang menyatakan Jokowi itu PKI. Dalam pemahaman saya, ibunda Jokowi, adiknya Pak Jokowi, dan keluarga beliau yang saya kenal itu sangat muslimah, sangat soleh, sehingga saya harus melawan tuduhan ini. Itu tuduhannya juga nggak masuk akal, Bang. Ya, karena itu. Kenapa nggak masuk akalnya? PKI itu kan Partai Komunis Indonesia. Betul. Partai Komunisnya udah bubar kok tahun 65, masa ada lagi? Dan ada tap MPR-nya segala kan. Iya, kan partainya udah bubar. Betul. Waktu Jokowi maju di Pilgub DKI kan tidak ada isu itu. Ya. Nah, ini kan memperuncing isu perpecahan ya. Iya. Perpecahan anak bangsa selalu di dalam Pilpres itu anak bangsa ini terpecah. Ya. Ya kan? Pemilu 2029 terpecah. Ya. Pemilu 2014 terpecah. Betul. Masa 2024 terpecah lagi? Sebetulnya polarisasi yang mulai semakin menajam itu di dalam kontestasi mulai dari pilkada adalah bermuara dari peristiwa Pilgub DKI tahun 2017. Itu puncaknya yang men-trigger. Puncak terpecahnya. Mulai jadi bukan politik identitas. Jadi bukan pemilu presiden terpecahnya. Politik identitas itu pertama kali muncul ketika Pilgub DKI di mana Ahok versus Anies Baswedan. Ya, tapi kan kalau pemilu presiden kan tidak ada masalah. Kan berujung kepada pemilu presiden 2019. Sehingga lahir mana yang kadrun, mana yang cebong, mana yang kampret, mana yang nasionalis. Kalau terpecah 2019, Bang, itu kan antara kubunya Pak Jokowi dengan kubunya Pak Prabowo. Ya karena tinggal dua pasang kan? Iya. Hanya dua pasang Jadi itu yang dua maju. kubu ini terpecah. Itu tidak perlu dipecah. Memang terpecah. Karena punya argumentasi masing-masing kan? Nah, gimana kalau supaya nggak terpecah, kubunya Pak Prabowo dengan kubunya Pak Jokowi bersatu aja 2024? Itu yang kita inginkan. Mungkin nggak? Bisa saja terjadi. Disatukan aja. Bisa saja. Pendukungnya Pak Jokowi gabung dengan pendukung Pak Prabowo. Bisa saja. Tapi akan lari pihak-pihak yang menjadi antitesa dari itu. Ya supaya nggak terpecah maksudnya. Kan yang bikin pecah ini kan dua kubu. Iya. Kubunya Pak Jokowi versus kubunya Pak Prabowo. Iya. Lalu dua kubu ini gabung aja 2024. Itu bisa. Bisa nggak gabung? Kubu Pak Prabowo dengan kubu Jokowi. Tapi ada kubu yang dulu dukung Prabowo di 2019 yang meninggalkan Prabowo. Ketika Prabowo sudah masuk menjadi pembantu Presiden Jokowi di kabinet, mereka kan nggak suka. Itu pasti ada. Ketika Jokowi
bergabung dengan Prabowo di 2024 dalam konteks itu ya, mensukseskan suksesinya presiden yang akan datang itu, ada kelompok lain lagi yang tadinya gabung sini bisa pindah ke tempat lain dia. Jadi harus ada satu kata. Mungkin tidak bisa pada waktu yang singkat, yaitu membangun satu kekuatan kebersamaan yang orang hanya berpikir tentang demokrasi dan pilihan basisnya adalah orang-orang calon-calon pemimpin yang melihat Indonesia secara utuh berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, berdasarkan Pancasila. Gak ada yang lain. Apa perekatnya? Jadi Pancasila. Pancasila. Kembali kita bicarakan Pancasila sebagai perekat bangsa. Memang yang lahir setelah Orde Reformasi kan belum pernah mengikuti pelajaran Pancasila. Iya. Tapi 24 tahun. ketika mereka memahami hidup yang harmoni sesama temannya, sesama tetangganya yang lintas agama, mereka sudah menjalankan Pancasila dengan baik. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang sesuai dengan komitmen Pancasila kita. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang harus ada perekat. Perekat Pancasila. Perekatnya itu satu kebanggaan bagi kita di hampir 2 tahun era akhirnya kepemimpinan Pak Jokowi. Pancasila menjadi satu mata pelajaran wajib di tingkat SD, TK, SD, SMP, SLTP, dan SLTA. Kalau untuk perguruan tinggi kan sudah ada undang-undangnya yang diterbitkan. Iya. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu. Ya, tapi sekarang menarik loh Bang. Menariknya gini. Ketua Umum Golkar, Menteri Kabinetnya Pak Jokowi. Ketua Umum P3, Menteri Kabinetnya Pak Jokowi. Ketua Umum PAN, Menteri Kabinetnya Pak Jokowi. Iya kan? Tokoh sentral PDIP, Menteri Kabinetnya Pak Jokowi. Tokoh-tokoh Nasdem, Menteri Kabinetnya Pak Jokowi. Iya. Ada 7 itu. Iya. 7 partai adalah satu tim kerja Pak Jokowi di kabinet kita sekarang. Tapi 7 partai ini sekarang membentuk koalisi berbeda-beda. Iya. Nasdem bentuk koalisi dengan PKS, yang juga dengan Demokrat. Nah, ya kan? P3 dengan PAN dan Golkar. Satu kubu lagi tuh, udah 2 kubu. PDIP sendiri, satu kubu sendiri, gitu. Gerindra, yang juga Menteri Kabinet tuh ketua umumnya, mulai juga membentuk kubu sendiri. Iya. Ada 4 kubu. Iya. Terjadi menjelang 2024. Ada juga menteri yang tidak dari partai politik menjadi menterinya pembantunya Jokowi. Juga punya keinginan yang sama. Ini yang memunculkan dilematis bagi seorang Presiden Jokowi. Sehingga penting Presiden dengan hak prerogatifnya. Yaitu melakukan penggantian, mencopot menteri-menteri yang tidak performan. Kenapa? Partai-partai itu sekarang sudah mulai berpikir tentang elektoral atau election 2024. Baik untuk kepentingan dirinya mereka sebagai partai politik, juga kepentingan mereka untuk memenangkan kandidat pilpres mereka. Jadi agar agar menteri-menteri ini tidak terpecah-pecah masing-masing, isu apa yang harus dia bawa ke rakyat untuk 2024? Isu tentang program pembangunan ansih dan hidup yang harmoni bagi mereka-mereka. Jadi kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan. Gak ada yang lain. Bagi mereka perbedaan-perbedaan itu bisa ditinggalkan. Jangan ditampilkan dulu dalam bentuk keutamaan hari ini. Jadi siapa yang membawa persatuan dan kesatuan, maka itu yang membawa politik identitas pada pemilu 2024 dia akan ditinggalkan. kita tabokin rame-rame. Ya mesti tabokin ditinggalkan rame-rame. Siapapun. Ya karena akan mengganggu persatuan kan. Sangat. Gara-gara politik identitas untuk kepentingan kelompok tertentu, negara kita terpecah. Pecah. Mendingin ditabokin bang. Mendingan ditinggalkan.
Kalau ditabokkan tapi diajar dibawa lagi itu repot. Ditinggalkan, gak usah ikut. Tinggal. Gak lolos elektoral. Nggak bisa masuk ke, nggak ada kursi di DPR RI. Betul. Tinggalkan mereka. Jadi partai politik yang mengutamakan kepentingan dirinya, kepentingan lebih apa namanya, lebih pragmatis, tinggalkan. Nah. Yang kepentingan utamanya adalah kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang menjadi 5 negara besar di dunia pada tahun 2035 atau 2045 paling lambat. Itulah. Jadi kita jadi negara besar, negara yang kuat, negara yang harmoni. Ada menarik, bentar. Masyarakat Indonesia, ada menarik yang disampaikan oleh Bang Darbizal, bahwa untuk pemilu 2024 kita harus menuju ke satu titik, itu persatuan dan kesatuan. Jadi kalau ada partai politik yang membawa politik identitas, yang memancing kita rakyat Indonesia untuk terpecah-pecah, kita tabokin rame-rame. Tinggalkan. Maksudnya jangan sampai partai politik itu lolos ke parlemen. Yes. Tinggalkan. Salam Indonesia Raya. Jangan ajak berkawan mereka. Salam Indonesia Raya, Bang. Salam Indonesia Raya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.